Pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas di Mataram NTB terus bergulir. Polisi sudah periksa 8 saksi atas kasus ini. Iwas alias AG kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram NTB. Sosok Iwas yang kini menjadi perhatian publik pun turut disorot oleh Kepala Lingkungan Monjok Gria Kota Mataram, Ida Wayan Gianyar. Iwan Gianyar juga turut dipanggil oleh penyidik unit PPA. Iwas dinilai mulai berubah sejak kuliah. Sebelum dia kuliah itu baik orangnya. Setelah kuliah itu sudah beda dia sama dulu. Sebelum dia masih SMA itu rajin, orangnya baik. Mau ikut dia omong-omongan orang itu setelah dia kuliah ini dia nggak tahu pergaulan di luar itu saya nggak tahu. Ini ya. Banyak yang prihatin, banyak yang jengkel juga karena fisiknya begitu kok bisa berbuat kasus seperti ini. Itu aja sih. Memang kalau dilihat dari fisiknya warga itu ya prihatin, banyak yang bilang masa bisa melakukan seperti kasus ini. Sementara itu, Komisi Nasional Disabilitas mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat untuk memastikan penyandang disabilitas yang terjerat kasus pelecehan seksual mendapatkan akomodasi dan haknya sesuai aturan pemerintah. Pihak KND memastikan mandat undang-undang terkait akomodasi bagi disabilitas ketika berhadapan dengan proses hukum atau peradilan dilakukan dengan baik. Konteks penyandang disabilitas adalah manusia pada umumnya. Artinya apa? Ketika berbicara aspek hukum, bahwa penyandang disabilitas bisa sebagai korban, bisa sebagai saksi, bisa sebagai pelaku. Perspektif ini penting kami sampaikan, bahwa penyandang disabilitas adalah manusia pada umumnya. Nah, terkait bersalah atau tidak, ya, dengan apa yang sudah dilakukan oleh proses yang dilakukan oleh Polda NTB, biarlah pengadilan nanti yang akan menetapkan. Direskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut pada Kamis 5 Desember 2024 sudah ada 1 orang lagi yang diperiksa polisi sehingga total kini ada 8 orang yang sudah diperiksa sebagai saksi termasuk pelapor. Kalau kita sudah di BAP itu ada dimaksud dalam berkas itu ada 5 termasuk korban 1 jadi 4. Tinggal tambah lagi 2 ini yang kemarin tapi belum masukkan dalam berkas dan ada 1 lagi hari ini akan kita lakukan pemeriksaan jadi sekitar 8 sama korban. Sebelumnya, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyebut penyandang disabilitas seperti Iwas tetap bisa berbuat kejahatan, termasuk pelecehan seksual. Iwas diduga menggunakan siasat psikologis untuk menaklukkan target atau korbannya. Dan disabilitas jenis apa? Kalau kita bicara disabilitas jenis tunagrahita, yaitu ketidakcakapan berpikir, intelektualitasnya rendah, kemampuan berpikirnya kacau dan sejenisnya, maka masuk akal bahwa ada penyandang disabilitas jenis tunagrahita yang memang tidak bisa menerapkan siasat psikologis untuk menaklukkan targetnya. Tapi kalau kita bicara tentang disabilitas jenis lain, anggaplah tunadaksa, yaitu orang-orang dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Betapapun bagian tubuhnya tidak lengkap, kakinya kah itu, tangannya kah itu, atau lainnya, tapi ketika intelektualitasnya, ketika proses berpikirnya, dia punya kecakapan untuk menerapkan siasat psikologis, maka memungkinkan bagi dia untuk menaklukkan targetnya. Kasus dugaan pelecehan seksual mencuat setelah seorang penyandang disabilitas Iwas atau AG ditetapkan sebagai tersangka. Iwas diduga memberdaya korban dan melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswi berinisial MA di sebuah homestay di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Adi Hendri, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.